Perkenalkan Pak, saya Sri Mayansari selaku Humas Fakultas Teknik. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gun yang sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan ini isu yang akan kita diskusikan yaitu terkait keselamatan pada saat mudik nanti. Mengingat mungkin isu ini sangat menarik ya Pak ketika kita diskusikan, karena sebentar lagi banyak di antara kita dan teman-teman yang mau melaksanakan aktivitas mudik. Untuk mempersingkat waktu ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama ingin saya tanyakan, karena banyak di antara kita yang mau mudik ya Pak. Nah, kadang baik kita saat berkendara roda 2 ataupun pada saat di transportasi umum baik darat maupun udara, seringkali banyak di antara kita yang kadang lepas kendali kita ya Pak. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang di luar kendali kita. Misalnya contohnya terjadinya aquaplaning gitu Pak. Nah, tapi banyak juga di antara kita yang masih awam Pak terkait aquaplaning itu sebenarnya apa sih? Dan saya pun juga masih bingung. Mungkin dari segi akademisi bisa dijelaskan dulu Pak. Terima kasih Mbak, ini langsung saya jawab Terima kasih kepada Mbak Mayang dan tim dari Fakultas Teknik. Perkenalkan saya Gunawan Juwaryadi. Kebetulan di sini saya mewakili dari Diponegoro Electric Vehicle and Transportasi Research Center di Undip. Kebetulan juga membidangi juga untuk kendaraan dan bis listrik juga. Pada saat ini kita juga ingin memberikan sedikit penjelasan secara sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti kepada pendengar semua Oke. Untuk pertanyaan dari Mbak Mayang tadi mengenai pengertian aquaplaning itu suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga bisa dikatakan bahwa mobil itu akan mengalami kendala atau mengalami gaya tergelincir Kemudian aquaplaning ini juga sering disebut juga dengan hydroplaning Mbak, di mana penyebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir yang sering mungkin Mbak Mayang dan pendengar sering dilihat di kecelakaan di jalan tol Kemudian penyebab utama dari aquaplaning itu salah satunya adalah tidak hanya genangan air hujan tapi juga disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat ketika berpapasan juga, dan kemudian juga mungkin faktor ban mobil yang sulit atau kemudi yang sulit untuk menghindari dari genangan, sehingga banyak terjadi juga cengkraman di ban, juga bisa juga mengakibatkan aquaplaning Apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis, risiko mengalami hydroplaning atau aquaplaning itu pada saat hujan akan lebih besar. Mungkin secara garisnya seperti itu Sebagaimana yang jenengan jelaskan tadi kan bahwasanya aquaplaning itu adalah kondisi di mana kendaraan itu lepas kendali ya Pak, atau bisa juga dari genangan air Nah, salah satu faktor yang bisa menyebabkan aquaplaning itu sendiri, apakah hanya itu atau mungkin bisa dimungkinkan juga aquaplaning ini terjadi ketika pengemudi itu mungkin kondisinya juga capek atau mungkin kurang fit, atau mungkin juga kendaraan juga bisa mempengaruhi Pak? Bisa kebanyakan kendaraan yang semua kendaraan baik mungkin yang tipe sedan, tipe yang pendek dari clearance dari kendaraan tersebut bisa Tapi yang paling berbahaya jika clearance-nya dari mobil itu di atas 30 cm seperti mungkin truk, terus mungkin mobil SUV. Dia selain juga tergelincir, mungkin juga yang paling berbahaya itu jika setelah tergelincir menabrak pembatas jalan sehingga itu bisa menyebabkan mobil akan terguling-guling dan menyebabkan korban. Kebanyakan korban juga banyak yang tewas kemarin juga, selain juga banyak yang luka berat Mbak. Dari terjadinya faktor itu berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya aquaplaning ini intinya terjadi itu juga tetap karena kendaraan ya Pak, bukan karena medannya jalan, bukan? Bisa kan. Lebih banyak dari kendaraan juga, terus jalan yang mungkin tidak rata sehingga genangan air juga tidak bisa mengalir ke bahu jalan, sehingga genangan air itulah kadang-kadang yang menyebabkan kendaraan juga melewati istilahnya kalau orang Jawa menerabas itu dengan kecepatan terutama di jalan tol itu rata-rata kendaraan di atas 80 sampai 100 itu memungkinkan sekali hampir
70 sampai 80% kendaraan tuh akan terkena aquaplaning. Walaupun di kendaraan itu yang modern ini ada sensor nih, kontrol traksi, tapi hanya membantu sekitar 30 sampai 40% saja. Nah, dari hal tersebut Pak, apa yang bisa dilakukan pengemudi ya Pak pada saat mau menjelang mudik 2023 ini mungkin untuk meminimalisirkan terjadinya aquaplaning? Apakah kita tetap melihat kondisi mobil atau bagaimana Pak? Mungkin ini ada cara mengatasi sementara mengatasi aquaplaning. Biasanya pegang setir lurus terutama kemudian lakukan pengereman yang halus, jangan mendadak sehingga jika nanti roda mengalami aquaplaning, roda tidak masih punya daya cengkram di aspal. Kemudian yang lain juga turunkan pedal gas dengan lembut, jangan langsung melepas sehingga terjadi hentakan. Kemudian matikan mode cruise control lah nih kok. Biasanya kalau mobil-mobil yang baru itu kan dia pakai cruise control otomatis, tanpa pegang gas, rem dia akan ngerem sendiri. Terus kemudian pastikan wiper mobil bekerja dengan baik. Biasanya itu kan ada air yang dari mobil sebelah kena kaca juga kita tidak bisa menghindari genangan air Terus yang paling kadang-kadang kita melalaikan itu adalah periksa kondisi ban. Kondisi ban itu banyak yang cuma kelihatan ada guratannya istilahnya tapaknya masih tebal, tapi ada batas minimum yang tidak diperbolehkan. Yang kedua juga expirednya dari ban, Mbak. Itu yang mungkin sedikit banyak bisa membantu untuk menghindari atau mengurangi dari kondisi aquaplaning. Nah, dari aquaplaning itu sendiri Pak, apa dampak yang paling bahaya Pak selain kecelakaan? Mungkin juga bisa mengakibatkan apa Pak? Maksudnya kerugian apa yang kira-kira bisa untuk kita hati-hati pada saat mudik nanti? Baik mungkin dampak terbesar tuh memang kecelakaan terutama menabrak bahu jalan. Kita lihat sendiri terutama di jalan tol itu kan jalannya kan tidak terlalu lebar terus pembatas jalannya jalur yang berlawanan dengan kita kan terlalu dekat. Nah itu juga bisa memperparah dari kecelakaan tersebut kecuali kalau ada pembatas seperti jalur antar jalur kanan dan kiri itu ada seperti mungkin rumput atau dibatasi dengan pasir sehingga mobil walaupun tergelincir dia tidak akan menabrak bahu jalan tapi akan bisa menabrak pasir atau bisa melakukan istilahnya jalur darurat, melewati jalur darurat sehingga darurat itu akan dengan sendirinya dengan adanya genangan pasir itu bisa memudahkan untuk terjadi pengereman yang mungkin yang secara mendadak. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, yang ingin saya tanyakan, apa solusi yang bisa ditawarkan Pak dari pemerintah ataupun mungkin dari dinas perhubungan ataupun dari akademisi agar aquaplaning ini bisa minimalisirkan terjadinya nanti pada saat mudik? Terima kasih Mbak. Yang jelas mungkin bapak-bapak dan ibu yang mungkin sering melalui jalan tol itu pada saat hujan deras secara mendadak itu kita kan tidak secepatnya tuh berjaga-jaga Yang kedua juga yang perlu diperhatikan adalah kedataran atau kerataan dari jalan raya itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah mungkin dari dinas perhubungan atau dari dinas jasa marga atau dinas yang terkait seperti jalan tol itu selalu saya mohon untuk memberikan bantuan peringatan pada saat di mana jalur-jalur tersebut banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh aquaplaning. Sampai saat ini saya rasa belum ada sehingga banyak dari kita begitu hujan dengan kecepatan yang di atas rata-rata 80 sampai 100 itu mendadak dengan hujan kemudian langsung tergelincir itu susah sekali kecuali kalau ada petugas yang di jalan tol atau di lapangan yang selalu mewarning tempat-tempat yang sedemikian hingga sehingga bahaya-bahaya itu bisa dieliminir atau dihindari Mbak Maya. Makasih Pak Gun, semoga informasinya bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nanti selamat bermudik ria, berhati-hati sekali, siapkan mental dan siapkan kesehatan dan obat-obatan untuk mudik dan kendaraan harus sehat. Terima kasih.